Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak wanita masuk neraka. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Wanita yang masuk neraka adalah wanita yang kufur kepada suami, yang tidak taat kepada suami, dan yang mengkufuri kebaikan suami, yang melupakan, tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan suami. Dan salah satu sifat seorang perempuan ketika menjadi seorang istri, ketika suaminya berbuat satu kesalahan, seorang perempuan itu seringkali mengingat kesalahan suami tersebut, sehingga berdampak kepada lalai atas nikmat-nikmat Allah yang telah diperjalankan melalui suaminya. Melupakan kebaikan suaminya, padahal kebaikan suami itu banyak sekali yang diperbuatnya, tapi dilupakan begitu aja ketika melihat satu kesalahan. Nah, itu salah satu sifat perempuan yang perlu dicamkan baik-baik agar tidak melakukan hal yang demikian. Perlu diingat, saudariku muslimah dimanapun berada, seorang laki-laki itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya di atas perempuan, yang mana hal itu Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki, yaitu suami, itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Jadi Allah itu melebihkan kedudukan seorang suami di atas istri itu karena seorang suami diberikan tugas, diberikan kewajiban oleh Allah, yaitu memberikan nafkah, dan juga atas kepemimpinannya itu dia bertanggung jawab besar atas apa yang dipimpinnya itu, yaitu istri dan anaknya. Dan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Oleh karena itu, ketika suami itu memang dilebihkan kedudukannya daripada istri, Nabi Muhammad SAW memberikan sabdanya di dalam hadis riwayat Tirmizi atas pentingnya, keutamaannya patuh terhadap suami. Beliau bersabda, "Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Sabda beliau ini bukan berarti seorang perempuan disuruh menyembah kepada seorang manusia yang namanya suami, yang posisinya sebagai suami, tidak, melainkan patuh. Ya, beliau memberikan suatu pesan bahwa kepatuhan seorang istri terhadap suami itu adalah sangat diwajibkan, sangat besar nilainya jika hal itu bisa dilakukan oleh seorang istri. Karena apa? Nanti apa yang Allah berikan terhadap istri yang soleha itu akan sangat besar pahalanya, sehingga seorang istri yang soleha itu bisa
memasuki surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Jadi cara mudah memasuki surga melalui pintu mana saja yang diinginkan, itu syaratnya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, artinya tidak boleh berzina, dan mentaati suaminya. Jadi yang wajib-wajib saja dilakukan itu pun sudah bisa mendapatkan jaminan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan oleh wanita-wanita muslimah. Nah, supaya terhindar dari sifat tercela yang mengakibatkan masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran di dalam Al-Qur'an, terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perlu diingat, manusia manapun yang namanya manusia tidak bisa berbuat taat dengan dirinya sendiri, melainkan itu adalah karunia dari Allah. Allah lah yang memberikan taufik hidayahnya sehingga manusia itu mampu berbuat taat sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan syariat Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79, bahwa semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah, adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, khususnya umat Islam, yang mana hal ini ditujukan kepada seorang muslimah, untuk apa? Berhati-hati atas perbuatan adabnya, sopan santunnya, lisannya, perkataannya, semua perbuatan lahir batinnya, karena Allah Maha melihat bahkan kepada sisi yang paling halus dalam diri kita. Hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam neraka, yang ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam sabda Nabi yang tadi, yaitu kufur, tidak taat kepada suami, dan melupakan semua kebaikan yang telah dilakukan oleh suami. Oleh karena itu rumusannya adalah dengan jalan jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan ketakwaan, sehingga Allah memberikan pengajaran, Allah memberikan bimbingan, sehingga kalbu kita mengeluarkan sifat-sifat tercela, dan begitu juga akhirnya berdampak kepada perbuatan lahir kita, lisan kita mengucapkan yang baik, tangan kita berbuat yang baik, dan semua anggota badan kita melakukan hal yang baik. Nah, apabila kita keluar dari pengajaran Allah, yaitu tidak sesuai Al-Quran, maka terjadilah apa yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengikuti anjuran Allah, tidak mengikuti syariat yang telah disarankan Allah yang Maha Baik, maka Allah biarkan setan menyesatkan kita, menyesatkan seorang istri, akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan di hati suaminya, dan suaminya tersinggung. Akhirnya ketika seorang istri wafat dalam keadaan seperti itu, belum bertaubat dan suaminya belum ridho, maka dia pasti masuk neraka, seperti yang disabdakan Nabi tadi. Orang yang kufur kepada suami, tidak taat, dan melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Hati-hati saudariku, dimanapun berada, jaga ketaatan kita kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah menjalani hidup dengan keridhaan Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.